Halo teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan balita. Pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang. Perkembangan yaitu proses perubahan yang teratur dari satu tahap pertumbuhan ke pertumbuhan lain. Artinya, perkembangan mental termasuk perkembangan kecerdasan, tingkah laku, dan budi pekerti. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuh kembang anak. Yang pertama, perkembangan menimbulkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan tahap selanjutnya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan tanpa melewati tahap sebelumnya. Yang ketiga ialah perkembangan punya kecepatan yang berbeda. Sebagaimana pertumbuhan, perkembangan punya kecepatan yang berbeda, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ dan perkembangan pada masing-masing anak. Yang keempat, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Anak sehat bertambah umur, bertambah berat dan tinggi badannya, serta bertambah kepandaiannya. Kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap. Yang pertama, perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah kaudal atau anggota tubuh. Yang kedua, perkembangan terjadi lebih dulu di daerah proksimal atau gerak kasar lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus. Yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya, anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu menggambar kotak. Anak mampu berdiri sebelum berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak. Faktor dalam atau internal. Di sini ada ras atau etnik, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Faktor luar atau eksternal. Di sini kita membagi menjadi 3 bagian, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Di prenatal ada gizi, mekanis, toksin, zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, anoksia embrio, kelainan imunologi, dan psikologis ibu. Di bagian natal ada trauma kepala dan asfiksia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Di bagian postnatal ada gizi, penyakit kronis, dan lingkungan fisik serta kimia. Tumbuh kembang anak yang menyimpang, maka konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jika sehat, lakukan stimulasi tumbuh kembang. Tahukah kamu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang? Hal ini yaitu kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang secara dini agar lebih mudah diintervensi. Bila penyimpangan terlambat dideteksi, maka lebih sulit diintervensi dan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0 sampai 6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan lingkungan rumah tangga. Prinsip dasar stimulasi. Stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya. Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap keempat aspek kemampuan dasar anak. Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan, dan tidak ada hukuman. Gunakan alat bantu atau permainan sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Berikan kesempatan yang sama terhadap anak laki-laki ataupun perempuan.
Selanjutnya, tumbuh kembang dan kelompok umur stimulasi. Di sini ada 4 periode tumbuh kembang. Yang pertama masa prenatal, yang kedua masa bayi yaitu umur 0 sampai 12 bulan, yang ketiga masa anak balita 12 sampai 60 bulan, dan yang keempat masa prasekolah yaitu 60 sampai 72 bulan. Jenis-jenis stimulasi yang diberikan orang tua. Yang pertama, anak umur 12 sampai 15 bulan, yaitu kemampuan gerakan kasar, yang mana stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu bermain bola, berjalan sendiri, menarik mainan, berjalan mundur, berjalan sambil jinjit, dan menangkap serta melempar bola. Kemampuan gerakan halus, memasukkan benda ke dalam wadah, bermain dengan mainan yang mengapung di air, menggambar, menyusun kubus dan mainan, permainan balok, memasukkan dan mengeluarkan benda, serta memasukkan benda yang satu ke benda lainnya. Kemampuan bicara dan bahasa, berbicara, menjawab pertanyaan, menunjukkan dan menyebutkan nama gambar, membuat suara, menyebutkan nama bagian tubuh, serta pembicaraan. Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian, memberikan rasa aman dan kasih sayang, mengayun, meninabobokan, permainan cilukba, menirukan pekerjaan rumah, melepaskan pakaian, makan sendiri, merawat boneka, pergi ke tempat-tempat umum. Usia 15 sampai 18 bulan. 1. Kemampuan gerak kasar. A. Stimulasi yang perlu dilanjutkan. Yang pertama, berjalan mundur. Kedua, berjalan naik dan turun tangga. Ketiga, menangkap dan melempar bola. Yang B, bermain di luar rumah. Yang C, bermain air. Dan D, menendang bola. Kedua, kemampuan gerakan halus. Yang A, stimulasi yang perlu dilanjutkan. Yang pertama, bermain dengan balok-balok. Yang kedua, memasukkan benda yang satu ke dalam yang lainnya. Yang ketiga, menggambar dengan krayon. 3. Kemampuan bicara dan bahasa. A. Stimulasi yang perlu dilanjutkan. Yang pertama, tunjukkan kepada anak buku dan bacakan setiap hari. Yang kedua, nyanyikan lagu atau sajak baginya. Yang ketiga, ajari anak menggunakan kata-kata dalam menyatakan keinginan. B. Bercerita tentang gambar di buku atau majalah. C. Telepon-teleponan. D. Menyebutkan berbagai nama barang. 4. Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. A. Stimulasi yang perlu dilanjutkan. Yang pertama, bujuk dan tenangkan anak ketika rewel. Yang kedua, biarkan anak membuka bajunya sendiri. Yang ketiga, ajak anak mengunjungi tempat bermain. Yang keempat, ajak anak makan bersama anggota keluarga lainnya. B. Memeluk dan mencium. C. Membereskan rumah, membantu kegiatan rumah. D. Bermain dengan teman sebaya. Dan yang E. Permainan baru. Umur 18 sampai 24 bulan. Yang pertama, kemampuan gerak kasar. A. Stimulasi yang perlu dilanjutkan. Yang pertama, dorong anak agar mau berlari. Yang kedua, berjalan jinjit. Yang ketiga, bermain air. Yang keempat, menangkap bola. B. Melompat. Yang C. Melatih keseimbangan tubuh. Yang D. Mendorong mainan dengan kaki. Yang kedua, kemampuan gerakan halus. A. Stimulasi yang perlu dilanjutkan. Yang pertama, bermain dengan balok-balok. Yang kedua, memasukkan benda yang satu ke dalam yang lainnya. Yang ketiga, menggambar dengan krayon. B. Meniup. C. Membuat untaian. Untuk kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan bersosialisasi dan kemandirian, hal yang dilakukan sama dengan usia 15 sampai 18 bulan. Deteksi adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menentukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. 3 jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan jaringannya berupa 1. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. 2. Deteksi penyimpangan perkembangan. Dan 3. Deteksi penyimpangan mental emosional. Pelaksana dan alat yang digunakan dalam deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Di tingkat pelayanan, keluarga dan masyarakat, pelaksananya ada orang tua, kader kesehatan, petugas PAUD, BKB, TPA, dan guru TK. Alat yang digunakan ada KMS dan timbangan dacin. Di tingkat puskesmas, ada dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan alat yang digunakan adalah
tabel BB atau TB, grafik LK, timbangan, pita LK, dan alat TB. Nah, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan yaitu untuk mengetahui atau menemukan status gizi kurang atau buruk dan mikro atau makrosefali. Jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengukuran berat badan terhadap tinggi badan dan pengukuran lingkar kepala anak. Jenis screening atau deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang, pertumbuhan, timbang berat badan, ukur tinggi badan, lingkar kepala. Perkembangan KPSP, TDD, TDL, KMME, CHAT, dan Conners. Tes daya dengar. Tujuan tes ini untuk menemukan gangguan pendengaran sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Jadwal TDD setiap 3 bulan pada bayi dan setiap 6 bulan pada anak usia 12 bulan ke atas. Tes daya lihat. Tujuan tes ini untuk menemukan gangguan atau kelainan daya lihat anak sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti sehingga kesempatan memperoleh ketajaman daya lihat menjadi lebih besar. Jadwal TDL setiap 6 bulan pada anak usia prasekolah. Tes mental emosional. Tujuan pemeriksaan ini untuk menemukan secara dini adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi. Jadwal deteksi dini masalah mental emosional adalah rutin setiap 6 bulan, dilakukan untuk anak yang berusia 36 bulan sampai 72 bulan. Rujukan diperlukan jika masalah atau penyimpangan perkembangan anak tidak dapat ditangani meskipun sudah dilakukan tindakan intervensi. Adapun alur rujukan yaitu keluarga atau masyarakat, puskesmas, dan rumah sakit. Ayo lakukan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak untuk menciptakan anak yang berkualitas. Terima kasih.